Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Widya Vika dengan NPM 2476359 dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan melanjutkan part 2, membuat rencana anggaran biaya perencanaan pembangunan jembatan Balok T dengan bentang 12 meter. Nah, sebelumnya itu saya sudah membuat penulangan abutmen, penulangan wing wall, plat injak, terus bagian abutmen berserta galiannya, dan dilanjut juga saya sudah membuat tanah bagian galian pondasi sumur ini sama ya yang di sini. Saya pindahkan di bagian tanah dan konkritnya. Sini juga saya sudah gambar kasar untuk saluran drainasenya, untuk galian dan timbunannya sudah saya hitung. Lalu di sini saya akan menghitung juga bagian gelar dan diafragman yang saya belum hitung. Lalu nanti kita masuk ke basic price-nya ini. Lalu kita akan membuat untuk nama HASP-nya, analisis harga satuan pekerjanya di sini. Lalu nanti saya akan inputkan ke daftar kuantitas harga. Ini beberapa volume yang sudah saya input dan ada yang belum. Mari kita lanjutkan di part 2 ya kawan-kawan. Jadi kita langsung ke gelagar dan diafragmanya aja. Nah, untuk menghitung ini saya melihat di gambar PDF saya. Kita lihat dulu di gambar yang ini. Kalau kawan-kawan atau teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini ada plat lantai, balok diafragma sama balok gelagar ya. Nah, yang pertama kita akan menghitung gelagarnya dulu. Nah, untuk gelagarnya ini kita lihat teman-teman di PDF-nya, dia memiliki tingginya itu 100 dan tebalnya itu atau lebarnya 45. Tapi ini satuannya banding 100 atau cm. Maka kita ubah di sini untuk tinggi 100 dibagi 100 untuk meter, dan lebarnya tadi 45 dibagi 100. Lalu dihasilkanlah luasannya. Nah, untuk panjang gelagar sendiri, kalau teman-teman bisa lihat ini dari sini sampai ujung 12.000, maka 12.000 dibagi 100, 12 meter. Jumlah gelagar ini kalau teman-teman bisa lihat, kita lihat dari tampak atasnya biasanya teman-teman. Nah ya. Nah di sini nih, ini kelihatan di plat lantainya 1, 2, 3, 4. Maka kita masukkan di sini 42, dihasilkanlah volume luas dikali dengan panjang. Lalu di sini kita kalikan jumlahnya berapa banyak, kalikan dengan volume satuannya, dihasilkanlah ini untuk gelagar balok T. Lalu kita lanjut ke balok diafragma. Nah, kalau diafragma sendiri digambar terdapat ya. Nah, dia ukurannya 50 untuk tingginya dan lebar kesininya itu 30. Maka tingginya 50 dibagi 100, lalu untuk sebelahnya lebarnya 30 dibagi 100. Nah, didapatlah luasan dengan mengkalikan tinggi dan lebarnya. Lalu untuk panjang diafragma sendiri ini kita lihat lagi, dia ke samping. Kita lihat di gambar platnya, berarti 7,7. 700 bagi 100. Salah. Sebentar. Salah. Harusnya kalau benar kita lihat lagi ulang.
700. Oh iya, dibagi 1000 teman-teman. Enggak, ini saya yang salah. Nah, terus kalau biar berapanya ini, kalau kita lihat di gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 berarti. Oh enggak, jadi ini sebenarnya kalau untuk yang ini dibaginya 1000. Tapi satuannya 12.000. Dan juga dibagi 1000. Satuannya. Nah, jadi jangan lupa ini dikali ini. Lalu ini kali. Nah, berapa volume untuk balok biasa. Nah, sekarang ke plat lantai. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, plat lantainya tebalnya 20 cm ya. 25 cm, sorry. Berarti 25 dibagi 100. Terus lebarnya, untuk lebarnya itu terlihat di gambar yang ini, lebarnya 700. Nah, dapatlah luasan ini dikali ini. Lalu untuk panjangnya sendiri 1200, 12.000 maksudnya. Lalu dia cuma butuh 1. Ini kita kalikan. Mari dapatlah untuk volume plat lantainya sekian. Nah, kalau sudah tinggal kita input aja ke sini plat lantai. Lalu untuk balok diafragmanya ini udah ngeling. Nah, ini untuk plat injak itu kalau saya hapus, mana sih? Nah, lantai kerja, ambil aja di sini. Seperti ini. Terus untuk outputnya bisa diambil di sini. Ini penjumlahan, jadi kayak yang ini tambah ini, itu total keseluruhan abutment. Sayap abutment bisa, atau wing wall biasanya tuh di sini. Sebenarnya tinggal dilink aja sampai dia masuk ke perkiraan kuantitasnya atau volumenya. Nah, kalau sudah kayak lapis agregat fondasi ini yang udah saya buat, ini tinggal kita linkkan saja gitu. Jadi untuk mempersingkat waktu juga, yang penting kita tahu ini hasilnya dari mana. Untuk mobilisasi dan lain-lain kebetulan nggak saya pakai kan. Untuk galian telepon aeronase bisa kita lihat dapatnya dari sini. Lalu untuk pasang baru dengan mortar, timbunan tanah pilihan dapatnya dari sini juga. Terus dan lainnya. Lalu kita akan mau masukin harga satuannya. Harga satuannya itu kita dapat dari divisi tiap divisi ini. Nah, sebelumnya udah ada yang saya isi. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat, ini dapatnya dari sini. Nah, dia ada di bagian galian untuk selokan, drainase dan saluran 2.1. Nah, kalau yang sebelumnya sama 2.1 ini kan. Nah, gimana sih dapat ini nih dari mana? Jadi sebelum kita dapat
ini semua, kita ngitung dulu, kita udah ada perkiraan kuantitas sendiri, harga satuannya kita dapat dari basic price ini. Nah, gunanya basic price ini nih untuk mengetahui standar satuan harga tiap daerah. Nah, biasanya tiap daerah itu berbeda, jadi ada dikeluarin dari Pergub atau Pemkot dan Pemda atau Pemprovnya sendiri gitu. Nah, ini untuk harga satuannya ini per hari, untuk seharinya itu 7 jam, namun ini untuk per jamnya. Nah, coba saya kasih contoh, misalnya yang ini tadi kan, galian untuk selokan. Kalau saya hapus, dia dapatnya dari ini. Aduh, sorry. Jadi udah ngeling gitu. Sebenarnya bisa dihapus sih. Nah, jadi tinggal dilingin aja. Sama aja kayak yang ini. Ini dapatnya dari sini. Nah, terus lanjut. Yang ini pasangan batu dengan mortar. Dia dapatnya dari ini. Ya lihat juga kodenya biasanya. Padahal nggak sama gitu. Kayak contohnya tinggal di ingin hapus hasil. Nah, kalau saya hapus ini nih, dapatnya dari volume perkiraan kuantitasnya dikalikan sama harga satuan yang udah kita buat di AHSP tadi. Nah, ini tinggal kita tarik aja, otomatis dia ngeling. Nah, kalau ini tinggal dijumlah aja atau enggak sum. Nah, kalau ini nih untuk bobotnya biasa persentasenya berapa gitu, jadi dapat ditotalin sampai akhir tuh di 100% biasanya bobotnya. Lanjut untuk galian biasa. Galian biasa ini dapatnya dari sini, galian biasa. Kalau kita ulangin, saya hapus dulu ya. Ini dapatnya dari yang masuk divisi 3. Nah, ini galian biasa, tinggal dilingin. Ini sama aja kayak tinggal dikali, misalnya saya hapus dulu, ini dikali sama harga satuan, lalu dapatlah. Kalau ini timbunan tanah pilihan yang harga dapat dari sini, yang nah, dari sumber galiannya sendiri. Lalu kalau sudah didapatlah ini, lanjut ke lapis fondasi agregat. Nah, ini dapatnya tuh dari yang ini. Nah, masukin di sini. Terus kalau ini yang kelas A. Nah, ini masing-masing dapatnya di sini. Dilihat juga sebenarnya kodenya. Lapis fondasi agregat kelas B. Terus kalau yang ini lapis fondasi kelas A. Ini ya teman-teman. Kalau saya hapus juga, tinggal ngelingin aja gitu. Dia dilihat juga divisinya. Di divisi 4 dapatlah hasilnya seperti ini. Lalu untuk struktur yang saya beritahu tadi, kayak ini dapatnya dari mana, tinggal dilingin aja yang merah ini. Nah, kenapa ada yang merah ada yang hitam ini untuk penanda aja kan. Bisa aja saya buat sheet baru nih untuk abuban 1 dan abuban 2. Maksudnya tuh kalau digambar, abuban kita kan punya 2, kanan dan kiri. Nah, karena saya nggak buat sheet baru, makanya langsung saya kalikan. Jadi kayak palketnya, galian bagian palketnya ini kan ada 2.
Jadi saya kalikan 2. Terus untuk pondasi ini kan kanan kiri masing-masing 2 jadi 4, langsung saya kalikan. Jadi saya taruh di satu sheet aja. Nah, nanti yang dimasukin di daftar kuantitas untuk perkiraan kuantitasnya ini nih angka yang ada di merahnya, saya warnai merah, kayak lantai jembatan lantai kerjanya nih di sini saya pakai merah karena langsung gitu dua pasang, jadi kanan kiri. Terus abutmennya juga kayak gitu sih teman-teman. Nah, terus intinya begitulah kurang lebih ya. Nah, untuk ini kita tadi kan udah sampai divisi 4, sekarang divisi 7. Di sini kan ada beton FC 15 untuk yang semuran, terus yang 20 untuk lantai kerja, weekman, dan lainnya. Nah, tinggal kita pilingin aja di AHSP, tapi dilihat lagi divisinya. Nah, kalau untuk struktur ini kita divisi 7. Kalau kita lihat dia di sini. Nah, ini beton untuk struktur 15. Maka di sini kalau saya hapus juga, tinggal kita bikin aja sih. Nah, ini kan. Terus kalau yang ini tuh dia kebetulan 20 kan di sini. Jadi sebenarnya sama aja. Kita cari yang 20. Nah, ini yang untuk 20. Kalau kita hapus semua, ini kita hapus nih. Terus kita alihin aja sama yang 20. Ini yang 20 ya. Terus yang ini sama aja. Terus lanjut aja. Karena dia kan masih pakai beton yang tempelannya FC 20 MPK ya. Ini masih sama ini. Terus ini untuk beton FC dan 30. Kita lihat dia di ini. Nah, terus kalau udah tinggal kita linkin aja ini dikali ini hasilnya ini, nanti tinggal di zoom gitu. Nah, ini udah ketemu kita untuk tiap-tiap divisi. Di sini cuma memakai divisi 1, divisi 2, divisi 3, nah divisi 4, divisi 7. Nah, kira-kira ini untuk total pekerjaannya tinggal kita tambahin aja, harusnya sama ini juga sih ditambah. Saya ulang aja ya. Ini ditambah, tiap divisi itu dijumlah. Perhatiin jangan sulit, jangan sampai ada yang nggak dijumlah. Nah, lalu ini PPN-nya. Jadi bisa juga pakai 0,11 atau kawan-kawan bisa ini dikalikan 11%. Nah, terus kalau udah jumlah aja, terus dibulatkan. Nah, biasanya pembulatan ini nih kalau di belakangnya cuma sisa 488, biasanya dia nggak mau, jadi dinolin aja. Karena ya buat apa gitu kan, kalau kita buat apa itu untuk efisiensi uang ya, biar nggak pemborosan juga, gimana metode kita gitu. Jadi kerjaan kita gini. Nah, kurang lebih sih seperti itu teman-teman. Saya masih belum lengkap. Dia juga tuh ada bagian divisinya. Jadi kayak sampul mana ya? Sebentar saya cari dulu. Nah, di sini saya udah nemu tadi filenya punya saya yang kemarin. Jadi saya mau ngambil cover ini, saya pindahin ke file saya yang satunya. Kita move aja. Saya taruh di sini.
Nah udah dapet, lalu saya close dulu yang ini. Nah ini masih ngelink yang lama, jadi bakal saya hapus dulu. Saya delete aja deh yang ini juga teman, ini juga. Nah ini juga kebetulan. Nah ini tadi udah saya cobain kalau penyebutan pembilangnya seperti ini. Tinggal saya rapiin aja. Ya sebentar saya blok. Saya blok dulu. Saya agak bold ya. Nah kalau udah dari daftar kuantitas dan harga, kalian saya taruh di sini untuk pekerjaan umumnya. Pekerjaan utamanya juga, terus pekerjaan administratif 3, lalu divisi 4-nya. Nah kebetulan yang lain juga kosong, nggak ada, jadi saya nolin aja. Lalu lanjut ke struktur. Nah, sebenarnya kalau yang nol nih cukup di stripin aja nggak apa-apa sih, bisa dikasih angka memang kita nggak pakai kan. Nah kurang lebih segini, ini udah langsung ya dari pekerjaannya. Terus ini kita ambil yang ini, oh iya PT-nya masih PT saya, biar manis aja ya, biar beda aja sama kerjaan yang kemarin. Lalu ini pembilangnya jangan lupa kita copy aja, kita taruh di sini. Udahlah intinya begitu. Nah terus seperti ini lebih teman-teman bisa dilihat lagi. Maaf kalau ada yang kurang jelas atau sulit dimengerti. Intinya untuk rencana anggaran biaya ini memang agak sulit di bagian menghitung volume ya, jadi harus benar-benar gimana pinter-pinter kita buat hitung biar gak kelebihan atau kekurangan, karena kalau kurang kita yang bakal rugi, kalau kelebihan kadang kita ini nggak bisa menang, karena kan biasanya kalau di tender tuh maunya harga murah tapi semua udah bisa terlaksana lah, lebih gitu. Nah, ini untuk HSP nya. Oke deh, itu aja kira-kira. Sebelumnya terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.